Hai Telutizen, kembali lagi bersama saya, Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah Sistem Cerdas IoT. Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai IoT and Device. Di mana bagian kedua adalah tentang jenis-jenis mikrokontroler. Dalam video sebelumnya kita membahas perbandingan mikrokontroler dan mikroprosesor. Di mana area pembahasannya antara lain adalah SoC, ASIC, ukuran chip, input sensor dan output aktuator, serta harga. Dalam video ini kita akan membahas jenis-jenis mikrokontroler yang familiar di dunia IoT. Kenapa IoT and Device mempunyai mikrokontroler? Alasan utamanya untuk memberikan sebuah benda kemampuan untuk koneksi internet. Kemudian selain itu, mikrokontroler juga memberikan kemampuan kendali dan sensing atas suatu benda. Hal ini akan semakin jelas dengan gambaran pada studi kasus tertentu. Contoh pertama adalah pada smart lighting. Smart lighting memberikan kemampuan user untuk mengendalikan lampu lewat HP-nya. User yang mengendalikan lampu lewat ponselnya memperlihatkan bahwa mikrokontroler dalam lampu smart lighting memberikan kemampuan koneksi internet dan kendali atas lampu. Kemudian pada mesin cuci. Banyak fungsi-fungsi pada mesin cuci yang membutuhkan kemampuan mikrokontroler. Contohnya, mesin cuci dapat mengisi air dalam bak. Kemampuan mesin cuci untuk mengisi air sampai penuh adalah karena mikrokontroler dapat mengendalikan dan sensing level air dalam mesin cuci. Anda tahu Arduino Uno? Sebenarnya yang Anda lihat ini bukan mikrokontroler, melainkan development board. Mikrokontroler adalah chip yang menjadi inti dari board tersebut. Namanya Atmega 328. Namun untuk memudahkan pembahasan kita ke depan, kita namakan Arduino Uno ini sebagai mikrokontroler. Ada banyak mikrokontroler yang dapat digunakan untuk IoT and Device. Namun jika dirangkum dari popularitasnya, kita dapat menyingkatnya menjadi 3 mikrokontroler di bawah ini, yaitu Arduino Uno, Nodemchu, dan Raspberry Pi. Masing-masing mikrokontroler mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Arduino Uno. Arduino Uno dianggap sebagai mikrokontroler yang paling populer di bidang IoT. Hal yang membuat populer adalah karena Arduino Uno relatif mudah digunakan bagi mereka yang baru belajar. Arduino Uno dilengkapi dengan Arduino IDE yang dapat diinstal di komputer Windows. No ribet-ribet. Node MCU terkenal karena punya modul Wi-Fi. Cocok untuk penerapan IoT karena dapat langsung tersambung ke internet. Mudah diserap oleh pengguna Arduino Uno karena dapat diprogram dengan Arduino IDE juga. Untuk memprogramnya di Arduino Uno, diperlukan patch tambahan yang dikonfig di IDE. Raspberry Pi atau Raspi. Dia sebenarnya bukan mikrokontroler, melainkan single board komputer. Artinya dia sebenarnya adalah komputer seperti laptop yang mempunyai ukuran sangat kecil. Dia punya HDMI. Namun karena ukurannya yang kecil tersebut, Raspi kadang digunakan sebagai mikrokontroler. Sekarang kita akan membahas keunggulan dan kelemahan masing-masing mikrokontroler. Keunggulan Arduino Uno adalah harganya yang terjangkau. Dia mempunyai port dan ADC yang banyak sehingga dapat tersambung dengan banyak sensor. Kelemahannya adalah dia tidak ada modul Wi-Fi sehingga no internet. Node MCU lebih unggul dari Arduino karena mempunyai modul Wi-Fi. Harganya juga lebih murah dari Arduino. Kelemahan dari node MCU adalah bahwa pinnya sedikit. Artinya dia hanya dapat terhubung dengan jumlah sensor dan aktuator yang terbatas. Susah pas punya proyek dengan sensor banyak. Karena pada dasarnya Raspi adalah komputer berukuran kecil, Raspi mempunyai kekuatan komputasi yang lebih besar dari Arduino. Raspi dapat menjalan machine learning pada perangkatnya. Kelemahannya adalah bahwa harganya yang melambung tinggi di atas Arduino. Hardware Raspi juga terbatas. Itu adalah akhir dari video kedua. Dalam video ini kita telah berhasil membahas mengenai fungsi mikrokontroler pada IoT. Kita juga membahas perbandingan 3 mikrokontroler, Arduino, Node MCU, dan Raspi. Pada video berikutnya kita akan membahas berbagai macam port yang disediakan oleh sebuah mikrokontroler.